Oke, selamat datang kepada kalian semua para pendengar. Nama saya Irfan dan kali ini saya kedatangan salah satu tamu yang pastinya dia sudah lama banget tinggal di Portugal. Nah, pastinya dia punya banyak pengalaman banget kan buat festival-festival dan juga liburan-liburan yang ada, dan apalagi sekarang adalah salah satu liburan yang paling besar di daerah Portugal ini, yaitu adalah Hari Festival Natal atau Hari Perayaan Natal. Nah, apa sih bedanya dengan perayaan Natal di Indonesia dan bagaimana sih suasana buat perayaan Natal di sini, dan gimana sih rasanya itu buat tinggal di Portugal sambil ngerayain Natal bersama orang-orang sini dengan budaya yang beda, dengan hal-hal yang beda juga seperti makanan, minuman, ataupun juga dengan aktivitas-aktivitas yang ada di hari Natal tersebut. Mas Yana, selamat datang. Nah, sebenarnya Mas di sini udah berapa lama sih tinggal di sini? Saya di Portugal ini sudah hampir 5 tahun. Saya waktu itu datang dari September 2017. Oh, berarti udah hampir 5 tahun juga ini ya. September 2017, sekarang udah bulan Desember 2021 itu. Wah, berarti tahun depan bakalan genap 5 tahun ya, Mas. Mantap. Pastinya Mas udah 4 tahun di sini, udah banyak banget ya pengalaman buat ngerayain Natal itu. Nah, sebenarnya bedanya ngerayain Natal sama keluarga di Indonesia dan juga di sini tuh kayak gimana sih? Ya, yang pasti suasana Natalnya beda. Lalu aktivitasnya juga beda, karena kalau di Indonesia kan mayoritas aktivitasnya ya ke tempat ibadah, lalu bersama keluarga, makan-makan. Sedangkan kalau di sini kan jauh dari keluarga ya, jadi paling ya ke tempat ibadah, makan-makan bersama teman, atau melakukan video call dengan keluarga. Tapi ya pasti beda suasananya. Dinginnya juga beda sih di sini. Cuacanya di sini jauh lebih dingin ya. Wah, memang beda ya, di sini cuacanya dinginnya itu bisa sampai hampir 0 derajat ya. Kalau di Indonesia hampir tiap tahun itu 30 terus ya. Lagi pula hujan di sini kan beda juga sama di Indonesia. Di sini anginnya itu adalah mantap. Mantapnya menusuk ya sampai badan ya. Bukan cuma badan, payung juga langsung. Nah, itu kan kayak bedanya tuh kan, Natal di Indonesia sama di Portugal gitu. Nah, tapi yang bikin khas di sini itu festivalnya pas waktu Natal itu apa aja sih, Mas? Apa aja yang di sini orang-orang perayaannya gitu? Kalau di Portugal ini justru perayaannya lebih banyak di sebulan sebelum hari Natalnya sendiri. Jadi biasanya sudah mulai banyak Christmas market, dimana itu ya semacam pasar dadakan gitulah, dengan komoditas-komoditas lokal itu. Lalu juga ada beberapa diorama yang biasanya dilakukan oleh orang-orang Portugis ini sendiri. Jadi mereka seperti beli miniatur gitu. Jadi seperti ada rumah-rumahannya, lalu ada orang-orangan, ada hewan ternaknya, dan ada apa? Jadi memang mereka merekonstruksi yang kelahiran Yesus itu dalam rupa diorama. Nah, uniknya tiap diorama ini tiap keluarga bisa beda-beda. Jadi kadang mereka ada tokoh-tokoh yang seharusnya nggak ada di situ, karena mungkin mereka punyanya boneka atau patung atau karakter yang beda gitu. Jadi kalau kalian cek, kadang ada yang pakai Lego karakter tertentu, dan kadang ada entah yang dinosaurus di situ. Jadi memang macam-macam. Kedengarannya unik dan kreatif juga itu ya, Mas. Bisa ada, yang penting
ada yang boneka atau figura-figura yang bisa dimasukin, yang penting bisa merayakan atau mensimbolkan kelahiran dari Yesus Kristus itu sendiri ya. Aduh. Ya, tapi kalau yang dari figura-figura itu sendiri itu cuma dipajang di rumah-rumah aja atau dipajang juga di tempat umum gitu, Mas? Sebagian ada yang dipajang di tempat umum. Ada yang di tempat umum juga. Biasanya Jadi, di mana itu? kalau kita ke pusat-pusat perbelanjaan, ya yang mana kalau dalam situasi sekarang agak susah ya kita untuk melihatnya, itu biasanya juga ada di sana, di pusat perbelanjaan itu. Jadi apalagi kalau ke toko mainan, cukup lihat dari luar itu mereka biasanya ada pasang di situ. Wih, berarti memang dari pusat perbelanjaannya juga mereka benar-benar merayakan Natal juga ya? Ya, saya nggak tahu itu merayakan Natal atau memang untuk asik-asikan dan untuk mempromosikan produknya mereka. Komersil. Tapi kalau yang dari komersil juga ini pastinya di Portugal ini ada salah satu makanan atau minuman tuh yang benar-benar khas pas hari Natal tuh. Biasanya kalau di sini makanan atau minuman yang khas pas lagi musim-musim Natal gini apa sih, Mas? Kalau kita bilang musim Natal, kan kita di Portugal ini biasanya pada musim dingin, sehingga kalau minuman mungkin ya hot wine itu atau wine hangat, itu si minuman beralkohol ya. Dan itu terbuat dari anggur, biasanya mengandung banyak rempah-rempah, terutama dari kayu manis. Dan yang perlu diperhatikan adalah kadang kita belum minum pun kita bisa agak pusing karena uap dari si hot wine-nya ini sendiri gitu. Jadi ya kita harus hati-hati di situ. Kalau makanan paling yang banyak ini ikan kod yang diasinkan itu. Jadi makanan-makanan yang berbahan dasar dari ikan kod yang diasinkan, atau kalau di sini dibilangnya bacalhau, itu satu hal. Lalu kalau kue-kue itu mereka bilangnya bolo reina atau bolo rei. Itu kalau bolo reina atau queen's bread itu ya roti gitu kan, lalu banyak kacang-kacangannya di situ. Kalau yang bolo rei atau king's bread itu atau kue raja itu biasanya kue bolu dengan banyak buah-buahan kering gitu. Jadi memang manis, memang ini, tapi itu yang apa ya, khasnya waktu Natal di Portugal ini. Khasnya memang benar-benar kue yang pastinya rasanya manis banget itu ya. Aduh, kalau kayak gitu bisa-bisa siap-siap sehabis Natal itu badan bisa nambah lebar itu ya gara-gara makan yang manis itu, Ya, apalagi pasti. dengan hot wine ya. Tapi jangan lupa ini musim dingin loh. Cocok buat hibernasi juga ya. Iya. Betul. Aduh, kayaknya dengerin Mas festival banyak juga dan ngeliat figura-figura dan juga udah lama di sini. Pasti banyak banget tuh pengalaman sama memori Mas supaya bisa terus-terusan yang ada di sini, itu bisa dari kawan Mas, bisa dari keluarga yang di sini ataupun dari mahasiswa-mahasiswa atau orang-orang Indonesia yang menetap di sini itu ya. Tapi dari semua pengalaman itu, menurut Mas hal yang paling memorable apa nih yang pernah Mas rasakan gitu saat berada di Portugal? Yang memorable itu nggak harus yang baik kan? Pertanyaan dulu nih. Ya, kita merayakan Natal, jadi Natal itu adalah hari yang baik ya. Jadi baik juga. Soalnya saya pernah di tempat tinggal saya yang lama itu semacam asrama gitu ya, semacam dormitory yang mana kalau kita tutup pintunya dia otomatis ngunci. Nah, saya pernah waktu musim-musim ini antara Natal dan Tahun Baru, sebagian besar teman-teman di situ sudah pulang, tinggal saya, lalu yang ininya administrator dari asramanya itu juga sedang tidak berada di tempat situ.
saya ini mandi karena kamar mandi luar kan, mandi, dan ternyata saya kembali ke kamar udah terkunci. Jadi mau nggak mau, untungnya saya bawa HP, jadi mau nggak mau telepon si administrator ini ya, asramanya ini ya, memorable lah, harus menunggu administrator asrama dengan kondisi masih baru selesai mandi gitu kan, dingin gitu. Aduh, terkunci di luar kamar saat hari Natal, musim dingin lagi ya Mas. Aduh, itu nggak kerasa banget itu nggak kebayang banget kayak gimana rasa dinginnya itu di dalam ruangan, tapi baru selesai mandi juga dan itu masih dingin. Wow, bisa jadi beku itu Mas. Ya untungnya nggak beku. Untungnya masih belum beku. Aduh, tapi itu kan yang misalnya dari kehidupan yang Mas dari asrama sendiri juga, dari kehidupan pribadi Mas, dan juga dari kehidupan Mas selama 4 tahun belakang. Tapi dari selama tersebut Mas ada tempat rekomendasi nggak saat ada orang yang ingin berwisata pada saat hari Natal tersebut? Kalau ke Portugal pada hari Natal itu biasanya terpecah jadi beberapa tempat. Nah, kebetulan saya kan yang ada di Lisbon, jadi saya cuma bisa menyampaikan yang ada di Lisbon gitu. Kalau di tempat lain pasti banyak juga tempat-tempatnya, tapi saya kurang tahu. Kalau di Lisbon sih ada Wonderland Lisboa, itu tempat ya semacam festival gitu juga sih. Kita bisa seperti pasar malam gitu, banyak makanan-makanan, lalu ada permainan atraksi-atraksi gitu juga, dan paling ya beraktivitas sama teman sih, lebih banyak ini sama teman. Karena kalau kita ke Portugal pada hari Natalnya sendiri, pada hari hanya baik itu tanggal 24 atau 25, kebanyakan justru kebanyakan tempat tuh justru tutup karena mereka menghabiskan waktu mereka dengan keluarga. Bahkan supermarket pun yang biasanya buka sampai malam dibatasin sampai jam 6 sore saja. Jadi memang hari Natal itu khusus untuk keluarga, sampai-sampai fasilitas-fasilitas yang ada di tempat umum pun sangat dibatasi ya, karena orang-orang juga ingin merayakan Natal bersama dengan keluarga ya. Kalau menurut Mas sendiri, Mas ada pengalaman berwisata atau merasakan Natal di negara lain atau enggak sih? Kalau di negara lain pernah, waktu saya melakukan studi di Korea Selatan. Wow. Jadi apa tuh bedanya di Portugis dan juga Indonesia dan juga Korea Selatan? Bedanya kalau di Korea Selatan lebih banyak ini sih. Kalau di sini kan di Portugal lebih di tanggal 24-nya ya. Yang ini yang banyak orang beraktivitasnya, dan 25-nya biasanya cuma tinggal di rumah saja. Kalau di Korea dulu seingat saya bahkan sampai hari Natal pun semua masih buka. Itu satu yang bedanya. Lalu yang kedua, di Korea Selatan seingat saya tidak ada makanan khusus untuk Natal. Jadi ya makanan biasa aja gitu. Berarti kalau dilihat dari segi perayaan di luarnya, Korea memang benar-benar jauh lebih wah gitu ya daripada di Portugal ini. Karena di Portugal ini sendiri orang-orang habis selesai bekerja di luar atau sehabis merayakan di luar, malamnya langsung pulang. Tapi kalau di Korea Selatan, orang-orang justru malah keluarnya sewaktu malam-malam ataupun juga dari siangnya sore itu ya. Betul.
itu beda jauh sekali ya dari Portugal dan juga dari Korea Selatan. Nah, kalau di Indonesia sendiri gimana, Mas? Kalau di Indonesia ya kebanyakan sih ya antara di tempat ibadah atau bersama keluarga sih kalau merayakan Natal ya. Tapi kalau yang pada umumnya misalkan bukan beragama yang merayakan Natal, ya beraktivitas tetap beraktivitas aja gitu, nggak ada masalah. Jadi memang melakukan macam-macam. sendiri-sendiri ya kalau di Indonesia ya. Tapi selama Mas 4 tahun di Portugal ini apa sih kesannya itu selama merayain Natal di sini itu? Merayakan Natal di sini, ya yang pasti kita jadi susah sih kalau merayain Natal di sini karena tipe orang-orang di sini juga beda. Maksudnya beda gini. Saya juga punya teman-teman orang Portugis di sini yang merayakan Natal. Tapi ketika hari Natal, kebanyakan dari mereka pulang ke rumah masing-masing. Jadi betul-betul seperti nggak ada temennya lah kalau waktu Natal. Tapi kalau misalkan di Korea Selatan atau di Indonesia itu lebih banyak teman-teman yang berkumpul bersama gitu. Nah itu salah satu perbedaannya. Tapi kalau ketika di Portugal ini biasanya dari KBRI juga ada acara. Acara gimana tuh, Mas? Ya kalau tidak ada ini pandemi seperti ini, biasanya kita bisa kumpul-kumpul di KBRI. Ada misa Natal dari kan ada masyarakat Indonesia yang di Portugal ini yang memang untuk belajar seminari gitu dari biasanya dari gereja Katolik, dan biasanya di KBRI memfasilitasi untuk melakukan misa di sana. Setelah itu ya ada ramah tamah dan sehingga bisa berkumpul dengan teman-teman dari Indonesia juga lah di situ. Asik banget itu ya bisa kumpul-kumpul sama orang-orang Indonesia yang ada di sini ya. Nah, biasanya kalau dari Mas sendiri dengan orang-orang Indonesia yang di sini sewaktu hari Natal itu aktivitasnya apa aja, Mas? Ya, kalau ke KBRI itu ya satu kita biasanya dimulai dengan misa itu kan di KBRI. Lalu setelah itu ya ramah tamah, ngobrol-ngobrol, dan biasanya nggak kerasa udah sampai sore atau malam. Jadi memang apa ya? Memang asik lah kalau kumpul teman di sana. Aduh. Paling enak sih ya kalau udah kumpul dengan orang sendiri, orang Indonesia sendiri di luar negeri itu ya. Pasti banyak hal yang memang pikirannya juga sama, udah kayak gitu, obrolannya juga sama, jokes-jokesnya sama gitu kan. Apalagi di sini juga orang-orangnya Indonesia tergolong yang sibuk ya. Jadi salah satu hal yang langka untuk bisa bertemu dengan mereka beramah tamah, apalagi dibarengi dengan orang-orang dari KBRI itu ya. Nah, dari semua hal tersebut yang udah kita bicarain selama ini, ada tips gak sih, Mas, untuk orang-orang nih, siapa tahu mereka ingin ke Portugal dan juga ingin merasakan Natal di Portugal ini seperti apa, atau merasakan liburan saat musim dingin di Portugal ini. Untuk Mas sendiri ada nggak sih kayak tips dan triknya gitu, siapa tahu ada yang bisa di-share gitu. Kalau tips dan triknya, selalu pantau jam buka dari supermarket atau tempat belanja, karena kadang kalau kita berwisata kita belum beli makan, belum mempersiapkan itu gitu kan, dan kalau ternyata jam bukanya berubah ya otomatis kita kesulitan untuk memperoleh hal-hal yang membuat kita survive gitu. Jadi satu, persiapkan itu. Yang kedua paling
ini sih, kalau musim dingin di Portugal itu biasanya rebutan tiket juga ke Portugal. Oh, Karena kalau nggak pandemi gini, teman-teman yang dari Eropa Utara, dari belahan Eropa yang lebih dingin lainnya, itu main ke Portugal gitu biar lebih hangat. karena di sana juga udah turun salju pastinya Iya, ya. jadi biasanya harga tiketnya juga jadi lebih mahal. Tapi ke Portugal Ya, sendiri itu harus hati-hati lah. tiket ke Portugal salah satu hal yang agak lumayan mahal ya untuk berwisata ke sini ya, apalagi lagi pas musim dingin, karena orang-orang dari Eropa melihatnya wah negara yang tidak ada salju dan gak kedinginan kalau lagi main Iya, keluar ya. betul. Wah, banget sih. Paling itu sih tipsnya. Oh, sama satu lagi, kalau lagi musim dingin di Portugal, lebih baik bawa jas hujan daripada bawa payung. Karena anginnya tidak bersahabat dengan payung. Bisa-bisa payungnya bakalan terbang di tiap angin itu. Sangat tidak lucu sekali, itu lagi berada di festival tiba-tiba payungnya hilang dan basah selama festival itu ya. Aduh, gak kerasa kita udah sampai di penghujung podcast kali ini. Thank you banget ya buat Mas Yohanes untuk waktunya selama 20 menit ke belakang. Dan saya sendiri, Irfan, ingin undur diri sebagai podcaster. Dan sampai jumpa dalam podcast PPI Portugal lainnya ke depannya. Dan I'll see you later. Bye-bye. Bye.